Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai doa malam kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita tahu di masa ini begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Baik kehidupan sosial kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita, maupun yang lainnya pasti berubah. Tapi apapun masalah yang kita hadapi, yakin dan percaya, hanya satu jawabannya, hanya ada di dalam Yesus. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan satu lagu, hanya Yesus jawaban hidupku, kalau aku cari damai. Dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat hiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia, hatiku damai. Laut dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia, hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, oh, bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia, hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup.
katakan sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mengucap syukur Tuhan, meskipun kami bertemu secara online ya Bapak, pada hari ini Kau masih menyertai kami Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, Kau masih memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang di luar sana. Mungkin mereka sedang lemah imannya Tuhan, Kau kuatkan mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Mungkin mereka memiliki pergumulan yang berat, hidup yang penuh tantangan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau jawaban dari semua masalah itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin Tuhan teman-teman kami Tuhan di sana yang sedang kekurangan. Kami berdoa Tuhan, Kau terus Tuhan memberkati mereka. Berikan jalan keluar terbaik untuk setiap permasalahan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, kami siap Tuhan untuk berdoa syafaat Tuhan, dan juga untuk memuji nama-Mu lagi Tuhan, dan juga Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita mau berdoa syafaat. Kita mau nyanyiin satu lagu, Ku Bawa Hidupku Sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang
datang menyembahmu. Jadikan aku, oh, jadikan aku Tuhan berumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa syafaat. Untuk doa yang pertama, kita berdoa untuk kesehatan para jemaat kita tempat di GMI Genesaret. Kita berdoa untuk segala pergumulan dihadapi, mungkin segala masalah, biar Tuhan memimpin, Tuhan memberi jalan keluar. Mari kita buka suara untuk mereka yang sakit, mereka sedang lemah iman, mereka sedang bergumul berat. Mari kita buka suara. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa berdoa, Tuhan, saudara-saudara iman kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang memiliki pergumulan, Tuhan, dan mungkin mengalami kesulitan, Tuhan. Kami akan percaya, Tuhan, memberikan jalan kuat terbaik. Jawaban-Mu ada jawaban yang pasti dan niat, Tuhan. Kami akan percaya itu. Berdoa, Tuhan, untuk mereka, Tuhan, yang mungkin menanti setiap jawaban-jawaban yang dari doa-doa mereka. Biar Tuhan Kau mengabulkan, Kau berikan yang terbaik sesuai dengan waktu-Mu. Amin. Untuk pokok doa kita selanjutnya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintahan Jokowi, presiden sampai bawahannya, untuk menghadapi COVID, ekonomi, politik, sosial, maupun apapun masalah di negara ini. Kita buka suara, kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, lah kami juga, kami berdoa khususnya untuk bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, begitu banyak masalah Tuhan dihadapi oleh negara kami, Tuhan. Kami yakin percaya, Tuhan, memimpin negara Indonesia, pimpin presiden sampai wakil sampai bawahannya, Tuhan. Kami akan percaya, Tuhan, memimpin, Tuhan, untuk menghadapi COVID ini, ya Bapak, khususnya. Juga berdoa untuk negara-negara di luar sana, Tuhan, yang juga menghadapi problema yang sama, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan, Kau memimpin, Kau memberikan jalan kuat terbaik, Tuhan, untuk setiap masalah-masalah dihadapi. Baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, politik, maupun masalah yang sedang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, Kau yang terus menyertai, Tuhan. Juga anak-anak-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka bisa bertahan, Tuhan, dalam menghadapi masalah ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita juga berdoa untuk gereja kita, khususnya di GMI Genesaret. Kita berdoa untuk pelayanan ibadah di sekolah minggu, di umum juga, biar setiap latihan, setiap apa yang kita sampaikan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kita buka suara, kita berdoa untuk pelayanan kita tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan untuk gereja kami, GMI Genesaret. Kami melakukan ibadah online, Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui ibadah online, Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan, Tuhan. Kau yang memberi berkat, Kau yang memberkati kami semua, Tuhan. Juga Kau yang menjadi berkat untuk setiap firman disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu tersebar di mana-mana, Tuhan, sehingga banyak orang menjadi percaya, Tuhan, dan mereka mau dibaptis, mereka terketuk pintu hatinya, Tuhan, hingga mereka mau bertobat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kami. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan, terkadang kami tidak sabar Tuhan, untuk menanti setiap jawaban apa yang kami doakan. Tapi kami akan percaya, Tuhan, jawaban-Mu ada jawaban terbaik, Tuhan, dalam hidup kami. Jawaban-Mu ada ya dan amin, ya Bapak. Kami percaya itu, Tuhan. Terus Tuhan, berkati Tuhan kami semua tempat ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu Genesaret, Tuhan. Berkati juga Tuhan, mungkin mereka yang menonton, Tuhan, doa malam ini, Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku sekalian, selamat malam.
Kita akan berbagi firman pada malam hari ini yang terambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Kita lanjutkan juga nanti ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah surgawi, Tuhan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang hari dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan sebagai pendengar dan sanggup untuk melakukan firman yang kami renungkan pada malam hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 19 sampai 22. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9 dan ayatnya 19 sampai 22. Nats yang diberikan pada malam ini adalah doa anak soleh. Samuel dikategorikan sebagai anak soleh kalau kita melihat kepada pengertian daripada kata soleh atau saleh di dalam kamus bahasa Indonesia, berarti taat beribadah. Di dalam ketaatan Samuel beribadah bukan berdiri sendiri, hanya taat beribadah.
Kalau kita melihat kepada 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, bagaimana kesalehan itu bisa terjadi? Tidak berdiri sendiri, tetapi ada faktor-faktor yang mendahului kesalehan itu, yaitu tentunya beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta. Setelah beriman, harus ditambahkan kebajikan kepada iman tersebut. Kepada kebajikan itu harus ditambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan itu harus ditambahkan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri itu ditambahkan ketekunan, baru dalam ketekunan itu ditambahkan kesalehan. Kesalehan atau ketaatan dalam hal beribadah tadi. Ada deretan yang harus dalam satu rentetan proses: iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, kebajikan, pengetahuan, iman daripada Samuel membuat dia menjadi hakim, imam bagi Israel. Ketika Israel pada saat itu dipimpin oleh para hakim. Di situ dikatakan tadi, Samuel mengangkat anak-anaknya menjadi hakim di Beersheba. Karena Samuel sudah tua, maka dia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim. Kenapa harus hakim? Ini juga harus kita ketahui bagaimana sistem pemerintahan daripada bangsa Israel. Tidak ada raja pada saat itu, tidak ada presiden pada saat itu, tetapi yang adalah hakim. Makanya buku sebelum Samuel adalah hakim-hakim. Ada beberapa hakim-hakim yang memimpin, memerintah Israel pada saat itu, sampai kepada Samuel dan anak-anaknya. Sistem pemerintahan itu bisa dikatakan menjadi sistem pemerintahan teokrasi. Pemerintahan Tuhan yang diwakili oleh hakim-hakim di dalam menyampaikan keinginan Tuhan kepada bangsanya, kepada umatnya, bangsa Israel. Hakim-hakim inilah yang dipergunakan Tuhan memerintah bangsa Israel. Tetapi di dalam berjalannya waktu, anak-anak dari Samuel tadi, yaitu Yoel dan Abiya, tidak seperti Samuel di dalam kesalehannya, di dalam imannya, di dalam kebajikannya, di dalam pengetahuannya, di dalam penguasaan dirinya, di dalam ketekunannya. Tidak seperti bapaknya. Karena banyak yang dituakan tetapi tidak banyak yang berpengetahuan, yang mempunyai penguasaan diri. Banyak yang berpengetahuan tetapi dia tidak bisa menguasai diri. Sama seperti anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka tidak bisa menguasai diri di dalam memiliki, menguasai persembahan-persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Mereka dulu yang mencicipi persembahan para jemaat, baru diizinkan untuk dipersembahkan. Mereka ambil yang paling bagus. Inilah satu sebagai pemicu orang Israel menuntut
seorang raja. Dalam keadaan ini bisa dikatakan Samuel didemo besar-besaran oleh penatua-penatua. Samuel diperhadapkan dengan permasalahan besar di dalam hal ini. Karena penatua-penatua menginginkan perubahan sistem pemerintahan di dalam bangsa mereka. Selama ini mereka dipimpin oleh hakim. Mereka ingin perubahan dari teokrasi menjadi monarki. Ini demo daripada penatua-penatua yang luar biasa. Ini adalah perubahan besar yang akan mereka wujudkan, yang mereka tuntut perubahan besar. Samuel 1 ayat 8 ini sebenarnya suatu awal pergerakan besar daripada bangsa Israel. Perubahan besar daripada bangsa Israel terlepas dari kemurnian hati mereka di dalam membentuk perubahan sistem pemerintahan itu. Apakah ada udang di balik batu di dalam hal ini? Ini demo besar-besaran daripada penatua kepada Samuel. Di dalam tuntutan tekanan daripada penatua-penatua yang menginginkan seorang raja dan tidak menginginkan seorang hakim lagi, hakim-hakim lagi di dalam memerintah Israel, Samuel di dalam posisi tekanan. Di dalam tekanan para penatua itu Samuel pergi kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Samuel berdoa. Dan Tuhan menjawab. Di dalam jawaban Tuhan, bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak mereka. Sama seperti saat mereka saya tuntun keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka banyak meninggalkan aku. Itulah yang terjadi pada saat ini. Begitu kata Tuhan kepada Samuel. Di dalam perkembangan bangsa Israel di tanah Kanaan, sama seperti mereka waktu dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir. Banyak sungut-sungut, banyak tuntutan, banyak meninggalkan Tuhan. Sedikit-sedikit meninggalkan Tuhan, sedikit-sedikit bersungut-sungut. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan kepada Samuel. Izinkanlah mereka, iakanlah permintaan mereka untuk memiliki raja. Tetapi yang perlu kamu ingatkan ke mereka apabila mereka memiliki raja, katakanlah hak-hak raja. Anak-anakmu dibikin jadi pasukan 1000, pasukan 50. Anak-anakmu akan dipekerjakan di ladangnya. Anak-anak perempuanmu menjadi juru rempah-rempah, juru masak. Hasil ladangmu akan diambil hasil ladang yang terbaik. Dan lain sebagainya. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada Samuel pada saat Samuel berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam konteks pemerintahan teokrasi tadi, Samuel menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menolaknya. Seperti demo-demo sekarang ini. Seorang raja adalah harga mati. Mungkin begitu. Kami akan dipimpin seorang raja adalah harga mati. Kira-kira begitu. Akhirnya Samuel di dalam kesalehannya, di dalam imannya, di dalam kebajikannya, di dalam pengetahuannya, di dalam penguasaan dirinya, di dalam ketekunannya kepada Tuhan, berdoa lagi dia. Menyampaikan penolakan penatua-penatua yang mendemo Samuel pada saat itu. Mereka menginginkan raja. Lalu Tuhan menjawab mereka. Menjawab Samuel, izinkanlah permintaan mereka. Izinkanlah permintaan mereka, karena bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah
yang ditolak mereka. Artinya, mereka bangsa Israel mau merubah sistem pemerintahan teokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki. Dapat kita bayangkan bagaimana seandainya ini terjadi di Indonesia, ada demo besar-besaran untuk merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan yang monarki. Itu sudah sangat luar biasa bagaimana merubah suatu sistem pemerintahan dalam waktu seketika. Lalu Samuel mengizinkan mereka untuk memiliki seorang raja. Terus setelah itu pergilah penatua-penatua tadi kembali ke kota masing-masing. Di sini apa yang menjadi makna daripada firman Tuhan ini? Di dalam tingkat kesalehan yang dimiliki oleh Samuel, tidak terlepas dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan. Kesalehan itu tidak sekonyong-konyong tiba, tetapi ada suatu proses dari air mata seorang ibu, Hana, yang menginginkan Samuel, yang menantikan Samuel, yang menghantarkan Samuel ke bait Allah, yang memperlengkapi Samuel dengan baju epodnya. Ada suatu usaha. Kita beriman, tetapi kita perlu berkebajikan, berpengetahuan. Di sini berpengetahuan itu seperti apa? Untuk dapat berpengetahuan ada yang dicari. Itulah yang sedang kita lakukan di gereja kita, pemuritan. Di dalam pemuritan itu bertujuan untuk berpengetahuan tentang Allah. Pengenalan terhadap Allah. Sama seperti Samuel, ketika Samuel dipanggil Tuhan, dia tidak mengerti itu suara siapa. Dia bertanya kepada Imam Eli, "Oh, kalau dia memanggil kamu lagi, katakanlah begini." Itu adalah suatu proses pemuritan. Jadi kesalehan itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi kesalehan itu muncul by proses. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan. Banyak orang-orang sekarang ini berpengetahuan, tetapi kurang menguasai diri. Belakangan ini dapat kita lihat melontarkan pernyataan-pernyataan oleh pengetahuannya sendiri yang sudah menganggap pengetahuannya di level atas, tetapi di dalam menyampaikan pengetahuan itu dia tidak mempunyai kapasitas penguasaan diri di dalam menyampaikan pengetahuan itu ke publik. Tetapi Samuel di dalam hal ini, dia selalu kembali kepada Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan setiap ada permasalahan-permasalahan yang dia temukan di dalam memimpin bangsa Israel sebagai posisinya sebagai hakim pada saat itu. Dia selalu datang kepada Tuhan. Ketika tingkat pengenalan kita kepada Tuhan sudah begitu dekat, maka suaranya juga akan kita bisa dengarkan. Sebelum-sebelumnya Samuel juga tidak mengenal suara Tuhan itu. Sampai 3 kali. Maka itulah yang didapatkan Samuel. Kita pun di dalam setiap permasalahan yang ada kita hadapi sekarang ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Apa sih maksud Tuhan dengan permasalahan ini? Sama seperti Samuel tadi, di demo besar-besaran oleh penatu-penatu itu. Itu adalah permasalahan besar, merubah sistem pemerintahan
dari teokrasi ke monarki. Itu suatu perubahan besar yang diinginkan oleh bangsa Israel. Mereka punya alasan, anak-anakmu tidak seperti engkau, anak-anakmu menerima suap, anak-anakmu tidak jujur. Itu adalah suatu pemicu untuk mereka meninggalkan Tuhan. Karena teokrasi itu Tuhanlah yang berkuasa melalui hakim. Di dalam masa-masa sulit sekarang ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kepada iman kita tambahkan kebajikan. Kepada kebajikan kita tambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan kita tambahkan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri itu kita tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan itu kita tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan itu kita tambahkan perbuatan kasih kepada saudara-saudara. Dan kepada perbuatan kasih kepada saudara-saudara kita tambahkan lagi perbuatan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Supaya kami dapat meneladani Samuel di dalam menghadapi permasalahan selalu kembali kepada Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan di dalam setiap pekerjaannya memimpin bangsa Israel. Tuhan, pimpinlah kami, inilah kami yang sudah datang di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bersama Dia.